Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga, dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Rudi Kolela, MTH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan dari rohani 3, 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapak Jemaat Tuhan, ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini sebab Tuhan yang tetap setia melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, bahkan merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, memanggil kita menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 96 ayat 6 dan 7. Kita kembali naikkan pujian Mazmur 47.
Bapak jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan 10 hukum Tuhan dan juga hukum kasih. Karena itu jemaat disilakan berdiri. Saudara, dengarkanlah 10 hukum Tuhan yang hendak kita taati dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lalu Yesus menyimpulkan hukum ini melalui hukum kasih yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22, 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita meresponnya dengan pujian Mazmur 1. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati, kita akan berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebab firman Tuhan memberi jaminan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu dan terhadap sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon, ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Rohani 138. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih, bahwa setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita, bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita sambut berita anugerah. Rohani 144. Sebelum kita masuk pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan saksian pujian kuartet dari Persekutuan Perempuan. Disilakan.
Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Keniscayaankah, penderitaan jangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tuhan memberkati kesaksian pujian Persekutuan Perempuan, bahkan menjadi berkat bagi kita yang mendengarkannya saat ini. Besok saudara, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, landasan persekutuan kita saat ini, dan untuk membaca dan merenungkannya mari mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan layak dipersembahkan bagi-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang layak menerima puji-pujian dan sembah dari umat-Nya seperti yang kami jalani hari ini. Sebab dalam kasih sayang-Mu yang abadi, yang tak memisahkan kami dari apapun di dunia ini, kami tetap ada sebagaimana hari ini. Boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam hidup persekutuan jemaat-Mu di minggu yang Kau kuduskan. Tentu sukacita melimpah kami alami, bahwa ada sejenak boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini, bahkan boleh menikmati kebersamaan, persekutuan
dengan saudara sebagai tubuh Kristus melalui jemaat-Mu. Dalam ibadah ini Bapa, kami naikkan sembah puji syukur bagi-Mu dan juga akan merenungkan, memeteraikan firman-Mu melalui uraian yang hendak kami jalani, tapi juga dalam rangkaian pelaksanaan sakramen baptisan kudus sebagai ketiga anak-anak kekasih kami, dan juga proses pendewasaan iman melalui peneguhan sidi bagi ketiga saudara-saudara kami. Memulai dan mengawali semuanya Bapa, mohon perkenan-Mu bagi kami, bagi hamba-Mu, bagi jemaat-Mu, bahkan bagi semua yang terlibat, supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pujian dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kiranya firman-Mu juga akan memateraikan iman kami, menjadi iman yang semakin bertahan dalam pergumulan, iman yang terus bertumbuh melalui kesaksian dan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan minggu ini kita membuka kitab Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kalau kita sudah menemukannya, jemaat Tuhan, kita akan membaca firman ini bersama-sama. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kita mulai. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, demikian berkat firman Tuhan berbahagia. Kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kembali kita bersyukur, bulan baru, bulan penuh rahmat dan berkat. Sudah tanggal 1 Mei, waktu terus berjalan tanpa harus bisa menghentikannya. Tapi berbahagia orang yang memaknai perjalanan waktu yang Tuhan hadirkan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, Wahyu pasal 5. Sebenarnya ini untuk memahaminya lebih lengkapnya kalau dibaca di ayat 1 sampai selesai. Tapi ini langsung di ayat yang ke-11. Tidak tahu juga tim editornya bagaimana. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk memahami kitab ini, karena ya mungkin jarang-jarang juga dihotbahkan kitab Wahyu. Dalam penggolongannya kitab ini biasanya disebut dengan kitab apokalipsis atau apokaliptik. Apokalipsis artinya sesuatu yang tindakan membuka selubung, membuka tutup. Nah, itu namanya apokalips. Nah, sebenarnya apa yang dibuka? Tutup apa yang disingkapkan? Nah, ini sebenarnya diangkat dari
budaya orang Yahudi, bahkan orang Timur Tengah kuno sebelumnya, budaya mereka adalah kalau seorang pengantin perempuan mau dipinang oleh mempelai laki-laki, maka mukanya itu memang tidak diketahui bagaimana karena ditutup dengan selubung atau yang biasa orang kenal cadar, kerudung. Nanti sah sebagai istri jika calon suaminya yang datang membuka kerudung itu, jelaslah oh mukanya begini, hidungnya, matanya, bibirnya, baru jelas dilihat oleh suaminya, sah. Saya pikir Bapak Ibu pernah mengalami yang pernikahan sebelum-sebelumnya. Kalau era 2000-an ini sudah tidak. Karena dalam pengakuan gereja Toraja Mamasa, pemberkatan perkawinan tidak lagi buka cadar begitu. Nah, tapi bagi budaya orang Yahudi ini dijalankan. Bahwa nanti calon suaminya membuka, maka semua yang serba rahasia ini menjadi kelihatan. Jadi kitab Apokalips atau Wahyu adalah sesuatu yang dulunya rahasia, tidak kelihatan, tidak nampak, sedikit demi sedikit dibuka pelan-pelan. Dan apa yang dibuka? Apa yang rahasia? Dan ternyata jawabannya kalau kita membaca seluruh kisah Wahyu, sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman. Walaupun peristiwanya juga terjadi pada zaman itu. Sesuatu yang menjadi misteri bagi kehidupan umat manusia pada saat itu bahkan sampai sekarang. Misalnya kedatangan Kristus kembali, bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya. Ada di sini itu disingkapkan, dibuka supaya kelihatan. Bukan dalam pengertian semuanya dipahami, tidak. Tapi paling tidak melalui penjelasannya, kita sudah memiliki gambaran, oh ternyata kalau Yesus datang kembali pada kali yang kedua, gambarannya begini. Dia akan datang di atas awan-awan, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semuanya akan menghadap tahta pengadilan Allah. Amin. Begitulah dalam Wahyu pasal 20. Lalu semua makhluk di bumi yang mati dari dulu segala macam dibangkitkan dan semuanya berada di bawah tahta pengadilan Allah. Sang anak domba mulai menghakimi. Barang siapa yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Begitu. Berarti kita sudah bisa memahami sekarang. Oh, kalau Kristus datang kembali, tidak dalam pengertian kiamat seperti yang dipahami banyak orang. Gitu ya. Saya jujur saja lama, karena ini gara-gara cerita sekolah minggu air bah, Nuh. Sampai takut-takut kalau hujan atau guntur. Rokola talalino. Kadang-kadang kita memahami kedatangan Kristus itu seperti talalino, padahal tidak. Kalau membaca secara detail kitab Wahyu, ternyata dia datang kembali dalam kemuliaannya di atas awan-awan. Sehingga semua orang bertekuk lutut di hadapannya. Bagi yang percaya dan setia sampai akhir, nah disitulah kemenangan besar kita alami. Amin ya. Bagi yang setia dalam iman kepada Kristus pada akhir zaman itu. Ketika penghakiman datang, mari engkau hai hambaku yang baik dan setialah. Terimalah mahkota kehidupan dan kebenaran. Berarti kedatangan Kristus atau masa yang akan datang, kalau dalam pengertian kerennya eskatologis itu adalah masa yang paling dinantikan dan dirindukan. Bukan yang ditakut-takuti. Apalagi muncul film Kiamat 212, apakah? 2012 itu? Ini gara-gara suku Maya memberi analisa bahwa akan kiamat tahun 2012. Oh nalah 2022 mau temen Montulu siapi. Gak usah, jangan. Memang bahasa saudara dalam kitab Wahyu penuh dengan angka-angka dan simbol. Nah ini yang biasa menjebak orang Kristen dari dulu sampai sekarang. Simbol-simbol ini, angka-angka ini seringkali menjerumuskan orang-orang Kristen sejak dari dulu sampai sekarang. Lalu mulai menghitung-hitung, termasuk yang paling sering bahkan paling fatal disalahartikan itu adalah angka 144.000 di Wahyu pasal berapa itu? Ini yang dipakai saudara kita dari saksi Yehova, bahwa yang akan selamat hanya 144.000, itu yang akan masuk di sorga, selebihnya akan tinggal di bumi. Oh ya berarti kalau taman kita tak mendentawata ka, oh ya lalabim itu 144.000.
Ini aneh-aneh juga sekarang. Itu hanya menerjemahkan angka secara harfiah. Sama juga angka 666 dikaitkan dengan COVID dan vaksin. Itu memang ada yang bisa diungkapkan, misteri angka-angka simbol dalam wahyu, ada yang tetap menjadi misteri. Nah saudara, itu gambaran umum. Lalu latar belakangnya atau tujuan sebenarnya. Tujuannya ini kitab wahyu apa? Nah dalam catatannya bahwa tujuan kitab wahyu sebenarnya ada 3 yang paling prinsip. Mengapa ini ditulis oleh Rasul Yohanes atau diberikan kesempatan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melihat sesuatu yang akan terjadi. Tujuannya satu, untuk menyatakan bahwa kehidupan orang percaya saat itu, artinya orang Kristen mula-mula, sudah mulai keluar dari standar kebenaran sejati yang diajarkan oleh para rasul. Akibat apa ini? Kalau kita membacanya misalnya surat ke Efesus, ke Laodikia dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 tidak salah. Sudah mulai ada penyimpangan dari ajaran-ajaran kebenaran. Sudah muncul ajaran yang menyesatkan. Sehingga tujuan penulisan kitab Wahyu untuk memberikan kepastian dan kebenaran di antara jemaat-jemaat di Asia saat itu melalui penglihatan Yohanes. Artinya Yohanes menegur supaya jangan kompromi dengan keadaan. Saudara jemaat Tuhan begini, penyimpangan yang sering terjadi dalam ajaran gereja karena seringkali terjadi kompromistis. Apa yang sedang terjadi dengan apa yang mereka pahami dalam Alkitab itu biasanya dikompromikan. Lalu tujuan yang kedua adalah, ya ini yang paling mendasar dan untuk mewujudkan iman yang teguh. Karena saat itu Bapak Ibu Saudara, jemaat sementara mengalami penganiayaan. Jemaat mula-mula di bawah pemerintahan Kaisar yang paling kejam. Dan ini surat ini ditulis tahun 95-an. Sebelum Masehi sampai 100. Kaisar Domitianus namanya, Kaisar Romawi. Ini yang paling kejam, menyiksa, menganiaya, bahkan membunuh orang Kristen. Ada beberapa kaisar sih termasuk Kaisar Nero. Tapi yang paling kejam ini Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus mensahkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Dan ini menjadi tantangan iman bagi orang Kristen. Wajib bagi semua masyarakat di wilayah pemerintahan Kaisar Domitianus saat itu untuk mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Bagi yang tidak mengakuinya maka dia akan berhadapan dengan hukuman mati. Bagi orang Kristen ini sebuah tantangan iman yang berat. Karena itu tidak heran banyak orang Kristen yang dianiaya, ditangkap, lalu dibunuh dengan sadis. Lalu yang ketiga tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang percaya sepanjang zaman termasuk kita hari ini. Bagaimana terus bertahan dalam iman sebagaimana judul ini. Sebab penganiayaan, penderitaan yang kita alami walaupun dalam berbagai bentuknya yang terjadi saat ini. Tetapi tetap saja menjadi ancaman sebab intinya adalah iblis selalu berusaha untuk menghancurkan, menggagalkan rencana Allah dalam diri masing-masing kita. Termasuk dalam kehidupan gereja. Saudara, itu 3 intinya. Mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan ini jelas lek kitab Wahyu. Jadi Wahyu itu artinya apokalips. Tujuannya apa? Di satu sisi membangkitkan semangat iman jemaat untuk bertahan dalam penderitaan. Tetapi pada sisi lain, untuk terus mengoreksi kehidupan iman jemaat yang sudah mulai menyimpang. Supaya dia bisa setia sampai akhir. Karena apa? Di akhir nanti sudah jelas akan ada penghakiman. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Sebenarnya intinya adalah hanya Yesus yang layak disembah. Itu intinya perikop ini. Kalau bertahan dalam iman sebenarnya ini judul yang paling umum. Tapi dalam perikop ini intinya adalah hanya Yesus layak untuk disembah. Coba kita perhatikan kalimat demi kalimat. Ini diurai melalui penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Penglihatannya ini sungguh luar biasa. Di mana Yohanes melihat ada sebuah gulungan kitab. Gulungan kitab. Dan ternyata gulungan kitab ini tak seorang pun yang bisa membuka materainya. Kalau kita baca mulai ayat 1 sampai seterusnya. Gulungan kitab, ya maklum dulu
Semua tulisan itu tidak dalam bentuk seperti begini, belum dijilid. Dia dalam bentuk gulungan-gulungan. Ya, coba kita lihat ini. Begini ini modelnya Alkitab sebelumnya. Begini ya, papirus. Ini kalau tidak salah ini perkamen atau papirus. Ini gulungannya. Jadi jangan kita pikir bahwa buku Alkitab dulu modelnya seperti ini. Ada ini percetakan baru begini. Tapi yang aslinya sekarang yang dimaksud dengan manuskrip itu adalah terdiri dari gulungan-gulungan ini seperti ini. Bapak Ibu ingat waktu Yesus membuka gulungan kitab Yesaya pasal 52 kalau tidak salah. Setelah itu dia gulung lagi tutup. Nah ini tidak kentara ada materainya. Segel. Dan menurut cerita Wahyu pasal 5, kitab ini tidak seorang pun yang mampu membuka materai dari gulungan kitab ini. Tidak bisa dibuka. Nah itu yang menjadi persoalan. Dalam penglihatan Yohanes dia melihat bagaimana orang berusaha baik yang di surga maupun di bumi untuk membuka kitab ini. Tetapi ternyata tidak mampu. Apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam kitab ini? Nah lalu kalau Bapak Ibu membaca ayat sebelumnya, Rasul Yohanes menangis. Yohanes menangis di dalamnya. Apa yang menjadi masalahnya? Bayangkan dalam gulungan ini sebenarnya isinya mengandung penghukuman Allah, bahkan rencana Allah untuk kehidupan orang percaya. Di dalam isi kitab ini terkandung rahasia dan kunci karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu tidak ada yang bisa membukanya. Hanya seorang yang bisa membukanya, yaitu dia adalah anak domba Allah yang disembelih. Sebenarnya ini menunjuk pada karya kematian Yesus di kayu salib. Atau kalau dihubungkannya jemaat Tuhan begini. Segel dari kitab gulungan ini yang di dalamnya memuat rahasia keselamatan karya Allah bagi kita. Kalau tidak bisa dibuka maka celaka kita. Saya sederhanakan teologinya begini. Kalau materai ini tidak bisa dibuka, ada 7 materai di sini. Maka akan binasalah kita semua. Bisa lihat. Dan ketika materai ini dibuka, satu materai dibuka, maka akan mengalir penghukuman Allah bagi manusia. Coba. Memang agak bingung-bingung ini kitab Wahyu karena semuanya lambang, bahkan ada juga 4 binatang. Binatang ini ada singa, ada lembu, ada manusia dan saya lupa lagi ada satu. Itu menggambarkan karakter Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi satu materai dibuka, bencana murka Allah akan datang menimpa. 7 materai. Berarti kalau 7 kali dibuka, tetapi apa yang terjadi? Ternyata materai yang dibuka ini semuanya sudah ditanggungkan. Murka Allah yang luar biasa itu. Ketika dibukanya, yang menanggungnya adalah anak domba Allah yang disembelih. Amin ya. Mudah-mudahan bisa ditercerna. Memang ini sulit sih. Ini simbol. Memang ketika membacanya memang agak berat. Bahkan nanti di ibadah rumah tangga di Yehezkel juga itu agak berat. Tapi Pak Pendeta sesederhana mungkin menguraikannya. Artinya apa? Bahwa melalui kematian Kristus di atas kayu salib sebagai domba yang disembelih itu. Itulah satu-satunya cara terhindar dari malapetaka. Terhindar dari hukuman. Karena itu tidak ada yang bisa membukanya, hanya Yesus yang disembelih itu. Bisa lihat dimengerti. Hanya Dia yang bisa membukanya. Dibukanya dengan apa? Dengan darahnya itu. Artinya hanya Yesus yang menghindarkan kita dari hukuman. Kan saya sudah bilang tadi, setiap kali gulungan ini dibuka, satu materai dibuka, bencana hukuman Allah akan datang. Tapi syukur semuanya ditimpahkannya di atas kayu salib. Kayu salib di sini. Oh iya, masih ada dia. Gitu. Yohanes menangis. Tidak ada yang layak bisa membukanya kok dong. Dia menangis lalu datang seorang malaikat. Jangan menangis. Lalu Yohanes langsung melihat di tangan Allah. Menyerahkan gulungan ini kepada anak domba yang disembelih. Lalu di tangannya lah gulungan bisa dibuka. Artinya melalui kematiannya terbuka. Semua yang akan terjadi dalam dirinya. Orang percaya ditanggungkannya di dalam Yesus.
Nah, mudah-mudahan ini jelas. Lalu apa yang sebenarnya kaitannya dengan bacaan? Kita kembali lagi pada, jadi ini gulungan kitab, belum Pak Pendeta urai kitab-kitab dan kitab kehidupan. Itu nanti kita akan dihakiminya dari situ. Nah, saudara, ini ayat 11. Sampai tempel besi ini gambaran. Ketika anak domba yang tersembelih ini, hanya dia yang bisa dan layak membuka materai. Aduh, lupa tadi materai, di segel. Yang terlalu lama ya. Materai itu artinya simbol apa? Bukti keabsahan pemilik. Ini sudah dikenal dari dulu, sejak perjanjian lama sudah mengenal namanya segel. Segel. Misalnya kalau pemilihan umum atau apakah, kalau yang disegel tidak boleh. Atau ya jangan jauh-jauh. Siapa yang berhak buka meteran listrik? Kalau coba-coba kau buka segelnya, nah tangkap ke polisi. Karena itu dianggap pencurian aliran. Tuh, siapa yang bisa buka materainya atau segelnya? Ya PLNP. Sebenarnya itu juga. Jadi segel ini sebenarnya ada 3 maknanya. Pertama, sebagai tanda kepemilikan. Nah, dulu orang tua kita juga biasanya tanda materai binatangnya. Bisa lihat. Pernah lihat kerbau-kerbau atau sapi-sapi di stempel di belakang, ditandai, dikasih merah itu besi baru di. Kalau orang tua kita juga dulu hebat sih bikin materai di sini. Apalah namanya itu? Oh, di kuade anak manegaga barani keden disumpun di sini. Pernah juga aku coba tapi tidak tinggal ditaruh api di serbuk apa itu? Om, ya. Baru dikasih menyala, baru busuk. Setelah busuk ya luka terus di sini. Mak baruk. Itu juga segel sebenarnya sih. Ditandai bahwa laki-laki betul. Semakin berjejer ke sini, semakin barani dikuat tahu. Nah, ternyata materai itu selain bahwa dia ini adalah kepemilikan, tetapi tanda yang sah dan legal. Walaupun ini masih panjang lebar. Nah, Bapak Saudara, itu materai. Kembali lagi ke sini. Setelah materai ini bisa dibuka oleh domba yang tersembelih, artinya Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Maka sekarang semua makhluk baik yang di sorga maupun yang di bumi, kita lihat dalam catatan ini, memberi hormat, puji, sembah kepada Dia. Saudara, ini intinya. Inti renungan kita hari ini adalah berarti hanya Yesus yang layak untuk menyerah hormat, pujian dan sembah. Saudara, ini penting. Sebab banyak orang mulai meragukan kepercayaannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang sudah mulai enggan untuk beribadah, menyembah Dia dengan puji-pujian. Hanya Dialah yang layak untuk menerima kuasa, kekayaan, nikmat. Saudara, hitung di sini ada 7. Saudara, dalam Wahyu dalam Alkitab, 7 itu selalu menyentuh angka sempurna. Tadi 7 materai. Di dalam juga ada 7 tanduk lembu dengan 7 mata. Ini juga 7 sembah yang diterima oleh Yesus sebagai anak domba yang tersembelih yang layak membuka itu. 1 menerima kuasa, kekayaan, hikmat atau wisdom, kekuatan, power, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Ini yang menjadi ciri khas pujian penyembahan kita. Gereja semestinya berada pada penyembahan model di sini. Coba Bapak Ibu hitung. Hanya Dialah, ini katanya lihat, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima apa? Kuasa, kekayaan, apalagi hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Sempurna ini. Semua yang ada dalam dunia ini semuanya di sini. Kekuatan ada, hormat ada, puji-pujian ada, hikmat ada, kuasa ada, apa saja sempurna. Artinya apa? Hanya Yesus yang layak menerima pujian sembah yang sempurna dari hidup. Saudara, ini mau mengatakan bagi kita, jangan pernah meragukan, khususnya bagi orang tua dan saksi, saudara yang mau disidi, ketuhanan keilahian Yesus. Dia adalah Allah yang sebenarnya. Ini perlu ditegaskan. Bahwa dalam kehidupan gereja dari dulu sampai sekarang, muncul saja berbagai aliran-aliran yang mulai meragukan, bahkan merendahkan keilahian Yesus. Ingat, dipertegas di sini.
Tidak ada yang bisa menerima sembah hormat seperti begini, hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Karena itu banyak yang meragukannya, silakan. Tetapi ingat, bagi kita yang percaya, jangan pernah bergeser dengan itu. Saudara yang berikut melalui firman ini, kita juga mau diingatkan bahwa jika domba yang tersembelih, yang layak menerima pujian dan hormat, maka semestinya perjalanan hidup iman kita semestinya harus diwarnai dengan pujian, hormat, sembah. Penyembahan kita semestinya benar. Tapi masalahnya Bapak Ibu ini, penyembahan kita yang bagaimana? Bayangkan kalau di sini berlaksa-laksa makhluk surgawi, yang dimaksudkan makhluk surgawi itu malaikat, kerubim, serafim. Itu makhluk-makhluk suci yang ada mengelilingi tahta Allah. Bersama dengan tua-tua, artinya umat perjanjian lama yang sudah berada di surga bersama dengan Bapa. Dia yang, bayangkan siang malam puji-pujian. Sekedar santai saja Bapak Ibu, tapi ini penting. Sebelum masuk dalam tahta Allah, latihan memang kepaduan suara di bumi. Karena yang dilakukan di sorga tidak ada mihotbah, tidak ada diakonia, tidak ada, yang ada adalah pujian penyembahan. Siang yang malam yang kedengaran di sorga itu adalah apa? Semuanya pujian dan hormat. Ya latihan memang mau menyanyi. Tapi kadang-kadang ini sulit bagi kita. Menyanyi juga asal menyanyi, apalagi kalau dapat mazmur. Siapa yang menyanyi tadi mazmur? Bayangkan gegap gempitanya itu sorga. Coba bayangkan seandainya satu jemaat ini menyanyi, ini bukan lagi kor raksasa, lebih. Nah bayangkan, bisa dibayangkan bagaimana Yohanes menyaksikan pujian paduan suara sorgawi itu. Malaikat-malaikat bersama dengan tua-tua, bersama-sama menyembah. Karena itu saudara, warna hidup ini dengan pujian, warna hidup ini dengan penyembahan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Beri sembah yang terbaik bagi Tuhan. Sekedar tambah sedikit. Ini namanya penyembahan yang benar. Kita sering memberi penyembahan juga kepada Tuhan, yang kita kadang dengan persembahan. Mengapa kita pakai istilah persembahan? Karena ada yang bilang kolekte, ada yang bilang derma. Mana yang paling tepat? Kolekte raka, derma raka, sumbangan raka, les raka, partisipasi raka. Memang kadang-kadang kita terbawa. Ya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Oh berarti partisipasi saja. Terima kasih untuk listnya. Oh berarti sama dengan donatur. Coba Bapak Ibu, kalau kita memahami pemberian kepada Tuhan sebagai derma, berarti kita orang yang dermawan. Kalau kita memberi dengan list, dengan donatur, kita adalah donatur. Tetapi kalau kita memberi dalam bentuk persembahan, kita orang yang menyembah. Paham di? Berarti persembahan kita bentuk diri kita untuk menyembah. Iya deh. Persembahan berarti kita datang memberi layak untuk terima sembah. Yang terakhir Bapak Saudara melalui firman ini, menguatkan dan meneguhkan iman kita. Bahwa pergumulan persoalan penderitaan itu akan tetap menjadi warna kehidupan iman. Iman ini akan terus diuji. Ingat, orang tua dan saksi ketika adik-adik kasih yang mau di CD, iman ini akan diuji. Bahkan kita semuanya. Kalau iman ini tidak diuji dan dimurnikan, maka tidak akan layak untuk masuk dalam puji-pujian surgawi. Maksudnya Bapak Ibu begini, iman kita di dunia ini akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Amin li. Sejak dari dulu zaman gereja mula-mula sampai hari ini, gereja terus menerima tantangan iman. Karena itu hadapi dan terima. Sebagai sarana Tuhan membuktikan iman kita di hadapannya. Itu yang terpenting. Tujuan kitab Wahyu ini adalah supaya menumbuhkan iman bagi jemaat. Karena itu tidak cukup. Tidak cukup kalau kita hanya menyembah begitu saja sekali seminggu, beribadah sekali seminggu. Tidaklah cukup. Karena tantangan sehari-hari selalu ada, tiap saat kita berhadapan dengan itu. Karena itu perlengkapi diri jemaat Tuhan.
dan kekuatan iman untuk menghadapi situasi yang mungkin saja memengaruhi kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, menuntun dan menyertai perjalanan iman kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan khusus, namun sebelumnya kita akan respon firman Tuhan. Rohani nomor 15 bait pertama. Hormat dan puji kepada Tuhan yang kemurahan-Nya besar, yang disertai-Nya di jalan dapat bertolong dan benar apa yang disuruhnya. Diberinya roh dan hikmat-Nya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana sudah diumumkan beberapa minggu ini bahwa hari ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus dan juga peneguhan sidi. Adapun anak-anak kita akan menerima baptisan kudus hari ini. Yang pertama, Petra Gamaliel Tumo, nama orang tua Ardesmon Kurniawan Tumo, Ibu Egi Torani Kosasi. Saksi-saksi yang pertama Kori Pemoni dan yang kedua Igo Kelana Bombong. Yang kedua Joshua Gavi Christian, nama orang tua Ferry Christian dan Febianti Malan. Saksi-saksi Nyonya Elizabeth R dan Nyonya Marlina Sigona. Kemudian nama anak yang ketiga Kenso Marga Madika, nama orang tua Adrianto Madika dan Fedriani Idatu. Saksi-saksi Nyonya Maria dan Bapak Lukas. Kemudian ada 3 saudara-saudara kita yang akan menerima pendewasaan iman melalui peneguhan sidi. Yang pertama Randi Bosepni Rumagit. Yang kedua Junita dan yang ketiga Ros Ani Patricia Set. Saudara jemaat Tuhan, ini anak-anak kita, saudara kita akan menerima. Karena ini ada 2, maka saya akan membaca formulir untuk anak-anak baptis lebih dahulu, dan setelah itu juga formulir untuk peneguhan sidi. Saya sudah jelaskan jalurnya supaya bisa setelah para orang tua dan saksi-saksi menjawab pertanyaan, saya akan silakan duduk kembali. Lalu saya akan pindah ke saudara yang akan diteguhkan, saya juga akan suruh berdiri sebentar. Setelah peneguhan kedua calon sidi berdiri dan menjawab, saya silakan duduk. Pendeta turun dari mimbar untuk membaptis dulu anak-anak. Setelah baptisan kembali, lalu disilakan ketiga saudara-saudara untuk berlutut untuk menerima tumpangan tangan. Oke, semuanya mudah-mudahan jelas. Baik Bapak Ibu Saudara, secara khusus sebagai orang tua dan saksi-saksi dari anak-anak kita yang akan menerima baptisan kudus hari ini. Saya akan membacakan formulir. Maka dengarkanlah sekarang
Sakramen baptisan kudus sebagai tindakan yang dilakukan atas perintah Tuhan Yesus sendiri, yang menitahkan agar orang percaya pergi ke seluruh penjuru dunia menjadi segala bangsa murid, serta membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu perintah baptisan kudus seperti yang ditetapkan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, adapun arti baptisan kudus sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sebagai orang yang dikandung dan diperanakan dalam dosa, kita tidak dapat memasuki kerjaan surga kalau tidak dilahirkan kembali. Karena itu tanda baptisan kudus mengandung makna bahwa kita sedang menunggu penyelamatan dan penyucian hanya daripadanya. Baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Karena itu dibaptiskan di dalam nama Bapa berarti kita menerima perjanjian anugerah yang kekal menjadi anak-anaknya dan pewaris kerajaannya. Dibaptiskan di dalam nama Anak adalah menjaminkan kita bahwa Ia menyucikan kita dari darahnya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan di dalam nama Roh Kudus adalah menjaminkan bahwa Roh Kudus hendak tinggal di dalam kita dan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang baru. Baptisan kudus juga mengajarkan bagi kita untuk hidup baru, yaitu kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan jika kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kiranya bimbang akan anugerah Allah, lalu bertekun di dalamnya, karena Allah setia memelihara perjanjian anugerahnya yang kekal. Adapun dasar Alkitabiah baptisan anak, dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 Allah berfirman, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Juga Rasul Petrus menyaksikan hal itu dengan mengatakan, "Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul pasal 2 yang ke-39. Juga Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Karena itu dahulu Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya untuk menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Lalu setelah darah Yesus tercurah di atas bukit Golgota, maka sunat diganti dengan baptisan kudus. Sebab itu haruslah anak-anak kita dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan pewaris kerajaan. Kepada orang tua dan saksi-saksi dari anak-anak yang akan dibaptiskan, saya persilakan untuk berdiri. Saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah, dan karena itu baptisan kudus bukanlah perkara yang sederhana ataupun kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Karena itu sekarang para orang tua dan saksi-saksi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saudara akan menyatakan kesiapan janji untuk mengambil bagian dalam proses pertumbuhan iman anak-anak saudara melalui pendidikan, perhatian, keteladanan. Karena itu kepada saudara akan diajukan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan kepada orang tua dan saksi-saksi. Nanti setelah saya membacakan pertanyaan, saya akan minta apakah jawab saudara-saudara akan percaya dan berjanji. Jawabannya ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Saudara sudah siap? Pertanyaan yang pertama, apakah saudara percaya bahwa anak saudara adalah orang berdosa, namun telah diterima dalam perjanjian anugerah Allah oleh pengampunan di dalam Yesus Kristus? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara berjanji akan mengantar anak-anak saudara
dalam arti membawa mereka dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga mereka pun beriman, mengasihi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta taat kepadanya. Kepada orang tua dan saksi-saksi, apakah saudara-saudara percaya dan berjanji? Berdasarkan keyakinan dan janji, saudara-saudara, selaku hamba Tuhan Yesus, saya akan membaptis anak-anak saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga menjadi materai keselamatan dalam diri anak-anak. Setelah menerima nama dari anak saudara, maka dengan ini baptisan kudus akan layak diberikan kepada anak-anak kekasih. Saudara, disilakan duduk kembali. Saya akan membacakan formulir peneguhan sidi bagi ketiga saudara-saudara kekasih. Saudara, sekarang jemaat Tuhan, tiga saudara-saudara kekasih kita, sebagaimana disampaikan namanya tadi, telah mengambil keputusan untuk mengaku imannya di tengah-tengah jemaat dan akan diteguhkan menjadi anggota sidi. Hal ini sesuai dengan penelitian dan bahkan pendampingan setelah melalui katekisasi khusus beberapa kali di tengah-tengah jemaat. Karena itu sebagai anggota sidi berarti saudara dibenarkan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, menerima hak dan kewajiban penuh sebagai gereja Tuhan. Adapun pentingnya peneguhan sidi antara lain terkandung dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Karena itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada saudara, dan di akhir pertanyaan yang ketiga, saya akan meminta jawaban saudara apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Maka jawabannya ya. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Bisakah saudara berdiri di depan di sini? Iya. Berdiri di bawah saja, ya dulu. Oke, belum ya, di bawah saja. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang esa, yang telah menyatakan diri melalui ketritunggalannya, itu Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus Sang Penghibur yang memimpin saudara kepada segala kebenaran? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa akan memegang teguh pengakuan iman saudara dengan meninggalkan hidup lama ke hidup yang baru, dan setia mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, baik dalam suka maupun dalam duka? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara berjanji menjadi anggota jemaat Kristus yang rajin dan setia, serta tekun dalam doa dan pelayanan firman, serta setia dalam persekutuan dan mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian gereja dan pemberitaan Injil? Apakah jawab saudara Randi Bosepni Rumangkit, apakah saudara percaya dan berjanji? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan besertamu. Apakah jawab saudari Junita? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan besertamu.
Apakah jawab Saudari Rosani Patricia Set? Apakah saudara percaya dan berjanji? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan besertamu. Berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara-saudara, dan berpegang pada perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus yang telah meteraikan dalam diri saudara, melalui baptisan kudus pada masa kanak-kanak, maka atas nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaat yang berhimpun di sini, saya meneguhkan saudara sebagai anggota SIDI yang bertanggung jawab penuh dalam gereja Tuhan yang kudus dan am, khususnya dalam persekutuan gereja Raja Mamasa, serta memperkenankan saudara mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Amin. Saudara SIDI, anggota SIDI baru yang kini sudah berdiri, kiranya pengakuan saudara termateraikan dan kiranya oleh Roh Kudus memimpin saudara pada kesetiaan. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Nanti sebentar baru akan berlutut. Calon anggota baptis. Pertama, Petra Gamaliel Tumo. Tempat tanggal lahir Makassar 05 Maret 2022. Orang tua Ardesmon Kurniawan Tumo, Ibu Egi Torani Kosasi. Saksi pertama, Kori Pemoni. Kedua, Igo Kelena Bombang. Petra Gamaliel Tumo. Aku membaptiskan dikau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, Joshua Gavi Christian. Lahir Parepare 24 Januari 2022. Orang tua Bapak Ferry Christian, Ibu Febianti Malan. Saksi pertama Elizabeth R. Kedua Marlina Sigona. Joshua Gavi Christian. Aku membaptiskan dikau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Amin. Yang ketiga, Kenso Marga Makdika. Lahir Makassar 27 Maret 2022. Orang tua Bapak Andrianto Makdika, Ibu Fadriani Datu. Dengan saksi pertama Maria, kedua Lukas. Kenso Marga Makdika. Aku membaptiskan dikau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Calon anggota SIDI baru. Pertama, Randi Sopini Rumagit. Tempat tanggal lahir Makassar 04 Maret 1996.
Langsung berdiri saja. Tanggal baptis Minggu 15 Februari 2015. Jemaat Tempat Baptis Gereja Pantekosta Tabernakel. Kedua Junita dan ketiga Rosani Patricia Set. Jemaat silakan berdiri menyanyikan Mazmur 134. Mazmur 134 ayat yang ketiga. Kiranya halik dunia alamu beranugerah. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga tubuh roh jiwamu terpelihara sempurna, sehingga kamu terus berlimpah-limpah sukacita dan pengharapan iman hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, berdasarkan pengakuan saudara, maka kini saudara sudah menjadi anggota CD Gereja Tuhan, perkenankan dalam pelayanan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Kepada ketiga saudara, saya silakan menghadap ke jemaat. Saudara jemaat Tuhan, terimalah saudara kita yang baru saja menyatakan keyakinan imannya. Bantulah agar imannya juga semakin teguh, semakin kuat, bertumbuh dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudara yang baru ditetapkan sebagai anggota jemaat dewasa, lakukanlah tugas pelayanan bersama dengan seluruh jemaat di mana saudara bertempat tinggal. Pada ketiga saudara, silakan kembali menghadap ke mimbar. Semoga Roh Kudus memeteraikan semuanya. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Sebagai sukacita syukur keluarga, kita akan naikkan pujian mengiringi kapan syukur keluarga, lagu besar anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa,
Saudara, mari satu dalam doa syukur kita berdoa. Bapa, sempurnakan dan materaikan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi ketiga anak kekasih kami, pendewasaan iman bagi ketiga saudara-saudara kekasih. Semuanya ada dalam hadirat-Mu saat ini. Kiranya dalam kuasa dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, ketiga anak kekasih yang akan menjalani pertumbuhan imannya melalui didikan orang tua dan saksi-saksi, semakin tumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan berkati hari ini akan terus diberkati selama-lamanya. Demikian juga dengan ketiga saudara-saudara kekasih, kiranya tetap berjuang mempertahankan imannya di hadapan-Mu, akan menghadapan dengan berbagai tantangan dan resiko, harga yang harus dibayar sebagai seorang percaya kepada Kristus. Kiranya dalam kuasa dan rancangan-Mu Bapa, kedua momen dan peristiwa iman saat ini menjadi kekuatan dan semangat iman, bahkan lebih lagi menjadi tanda dan bukti kuasa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup persekutuan jemaat-Mu. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dipersembahkan bagi-Mu di dalam Yesus Kristus, domba yang tersembelih, yang memeteraikan keselamatan bagi kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita kembali dalam liturgi kita saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati iman pengharapan, kita hampiri hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami hampiri hadirat-Mu Bapa lagi saat ini, menaikkan pujian sembah syukur hanya bagi-Mu, sebagaimana nuansa firman Tuhan bahwa hanya Engkau yang layak menerima kuasa, hormat, kemuliaan. Bahkan dalam berbagai aspek kehidupan kami, hanya Engkau yang layak menerimanya. Kiranya oleh kuasa dan tuntunan firman-Mu hari ini, kami tidak akan meragukan lagi dan tidak akan meragukan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kendati pun akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan ujian iman. Kiranya melalui firman-Mu juga hari ini akan semakin meneguhkan iman pengharapan kami sambil melihat bahwa di seberang sana, di sana, ketika Engkau datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati, kami akan memperoleh kemenangan. Kiranya iman kami semakin diteguhkan, kendati pun untuk seketika lamanya kami masih bergumul dengan berbagai-bagai cobaan di dunia ini. Ya Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, seberapapun yang bisa kami mengerti dan pahami. Kiranya kuasa-Mu menuntun kami, membawanya pulang. Kami renung-renungkan ulang masing-masing, supaya firman yang kami dengar tumbuh dalam hidup kami, bahkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa yang hadir dalam ibadah ini, mulai dari orang tua, pemuda-pemudi, sampai anak-anak, bahkan yang mungkin masih dalam kandungan orang tuanya. Mari Engkau Tuhan jamah dan laut mereka masing-masing dalam keberadaan hidupnya. Mungkin ada di antara jemaat yang hadir dalam berbagai tekanan dan pergumulan sehari-hari. Bergumul masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah anak-anak, masalah kesehatan. Di tempat ini, dalam ruangan ini, dalam ibadah ini. Tuhan, hadirlah dengan kuasa-Mu, menjamah, membangkitkan semangat dan gairah hidup iman bagi kami.
Supaya setelah ibadah ini kami kembali pulang dengan kekuatan iman baru, menatap hari baru karunia Tuhan besok, bahkan 1 minggu ke depan yang akan kami jalani dalam berbagai rutinitas. Bapa, untuk mempersiapkan jemaat-Mu menjalani kehidupan seminggu di depan ini, mohon perkenan Tuhan untuk mengawali perjalanan hidup kami melalui kekuatan kesehatan yang baik, bahkan perlindungan Tuhan kiranya terus hadir beserta dengan jemaat-Mu baik ketika di rumah, ketika dalam perjalanan-perjalanan entah dengan urusan pekerjaan atau keluarga, dalam kota maupun keluar daerah. Termasuk hamba-Mu Bapak Ketua BPMJ akan berangkat sebentar malam, dilindungi dalam perjalanan, sehat selamat tiba bersama dengan keluarga orang tua di kampung. Demikian juga rencana-rencana jemaat, mungkin ada rencana-rencana aktivitas mereka bepergian, dilindungi mereka. Bahkan Tuhan menjauhkan jemaat-Mu dari segala mara bahaya, sakit penyakit, menghindarkannya dari kecelakaan. Sehingga sepanjang minggu ini jemaat-Mu hidup dalam rancangan damai sejahtera Tuhan yang penuh harapan. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Hadirkan berkat-Mu dalam hidupnya, sehingga tidak ada satu jemaat-Mu yang akan kekurangan. Mereka semuanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Topang dalam pekerjaan, lebih lagi dalam minggu ini memasuki masa-masa liburan. Hamba-hamba-Mu sebagai ASN, sebagai karyawan-karyawan swasta, ataupun yang bekerja di berbagai tempat kerja, menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan jemaat Tuhan, mewarnai hidup sebagai bagian dari kisah kehidupan orang lain di sekitar kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang terus-menerus berada dalam tekanan dan pergumulan. Tekanan karena penyakit. Saudara kekasih Rati Dundu, orang tua Nyonya Adoni Jede Pualilin, hamba Bapak Solemante di rumah, Nyonya Sarce Wahid Derek, Ibu Maria Pepangloli, Ibu Yohana, Penatua Rosmati Akapasau, Nyonya Ludia Madika, Nyonya Kristina Nyoman Suardika, Ibu Martina, Ridwan Baim, Madika, Gabriel Bastian Karel, yang sementara membutuhkan kekuatan dan topangan doa dari keluarga, dari jemaat Tuhan, bahkan mendambakan dan merindukan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Berkenan Tuhan, hadirkanlah sesuai dengan kuasa dan kehendak-Mu dalam kehidupan orang tua, saudara-saudara, dan bahkan anak-anak kami. Jemaat-Mu yang mengalami duka cita sepanjang minggu ini, kami bawa dalam doa untuk keluarga, orang tua kekasih Bapak Yonatan Parenta bersama dengan anak-anak cucu, keluarga dari Bapak Lukas Buntu Bamba, keluarga Nyonya Nurbaya Bernat Bonga, semua kehilangan orang yang mereka kasihi, anak, orang tua, ayah, saudara, dan bahkan keluarga. Tuhan kuatkan dan hibur keluarga, dimampukan untuk melewati duka cita. Bahkan keluarga hamba Bapak Bernat Bonga masih ada di Duri menghadiri pemakaman orang tua mereka. Tuhan sertai lindungi mereka di sana. Bapak, jemaat-Mu dalam persekutuan, jemaat Tamalandrea, kiranya semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang ke arah yang semakin baik. Baik pribadi-pribadi kami sebagai jemaat-Mu, maupun dalam hidup persekutuan sebagai organisasi, semakin dewasa dan matang, semakin saling memahami dan menghargai, semakin saling menopang dan berbagi. Lebih lagi, sebagai tubuh Kristus yang bisa saling merasakan pergumulan saudara-saudara kami, bahwa kami hadir, iman kami tidak berdiri sendiri terkait dengan kehidupan orang lain. Ajar kami Bapa melibatkan diri dalam persekutuan, mengambil bagian dalam persekutuan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, berkat-berkat Tuhan akan selalu tersedia. Kami pun akan dikuatkan, ditopang melalui hidup persekutuan jemaat. Kepada hamba-hamba-Mu kami semuanya yang Tuhan telah tetapkan dan pilih, pendeta, penatua, diaken. Olehnya Tuhan beri kami kesempatan berkarya dalam rancangan-Mu, mendampingi, membimbing, melayani jemaat-Mu. Karuniai kami hati yang menghamba, hati yang penuh dengan kerendahan. Sebab hanya dengan hati yang rendah kami bisa melayani. Hanya dengan hati yang ditundukkan dalam kuasa dan otoritas-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh menjadi bagian pelayanan jemaat-Mu. Ini kami tersungkur di hadapan Tuhan. Baharui hati kami
Sehingga pelayanan kami benar-benar untuk Tuhan. Pujian penyembahan kami untuk nama-Mu. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Supaya kami terhindar dalam hal-hal yang bisa mengambil alih kemuliaan Tuhan dalam diri kami. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu, BPMJ, pengurus kategorial, koordinator dapel. Berikan Kau percayakan menata mengelola organisasi ini. Kiranya dengan hikmat-Mu, persekutuan ini boleh tumbuh, bahkan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Jemaat-Mu yang menikmati sukacita dan kebaikan berkat sepanjang minggu ini melalui pertambahan usia, baik orang tua, pemuda-pemudi maupun anak-anak kami. Mohon Tuhan berkati, sempurnakan sukacita, kegembiraan untuk ulang tahun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam tahun baru yang Tuhan hadirkan, penuh berkat, sukacita dan damai sejahtera. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, mulai orang tua, anak-anak kami, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, dalam rancangan Tuhan. Kami bawa kehidupan anak-anak kami di tengah jemaat, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Besok pasca PPR, PAR untuk Klasis Makassar 2. Kiranya kami orang tua maupun jemaat-Mu mendukung, bahkan mengambil bagian dalam kemeriahan iman untuk anak-anak kami di Bonto Bunga besok. Berkati semua pengasuh PAR, baik jemaat Tamalande maupun jemaat-jemaat yang lain. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati kami semuanya Bapa. Berkati pelayanan sakramen baptisan kudus dan juga peneguhan sidi untuk anak-anak kami. Karuniai hikmat bagi orang tua dan saksi untuk terus melanjutkan peran dan tanggung jawab. Jamah dan berkati ketiga anak-anak kekasih kami yang kini dalam proses pertumbuhan fisiknya, psikis, rohaninya. Saat ini di tempat ini menjadi momen yang indah, yang akan dikenang dalam hidup, dihidupkan dalam perjalanannya bagi ketiga anak-anak kekasih kami yang namanya sudah disatukan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tak satu pun yang akan memisahkan dari kasih Kristus, dari kehidupan anak-anak kekasih ini. Karunia hikmat-Mu bagi orang tua dan saksinya. Kepada ketiga saudara-saudara kekasih kami yang sudah menerima peneguhan sidi, sempurnakan pengakuan imannya sehingga akan tumbuh seiring berjalannya waktu, bahkan menjadi jemaat yang benar-benar bertanggung jawab, menjaga kekudusan, menjaga kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, bahkan yang sudah mengambil bagian di dalamnya, curahkan berkat-Mu bagi mereka Bapa. Hamba-hamba-Mu Bapak Ibu Penatua dan Diaken, Daerah Pelayanan 4, BPMJ, Tata Usaha Koster, Kantoria Organis Operator LCD, Keamanan, semuanya Bapa sudah mengambil bagian pelayanan hari ini, bahkan persembahan pujian persekutuan perempuan. Layak menjadi pujian bagi-Mu, terima dan beri kami sukacita untuk pelayanan hari ini. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami, berkati kota Makassar di mana kami ada. Berkati gereja-Mu, Gereja Toraja Mamasa, Klasis Makassar 2. Ini doa kami Bapa. Ucapan syukur, harapan dan kerinduan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 129, Karunia Baik Semua.
Padamu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku. Sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku. Kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Kita berdiri dan menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu. Berkati Tuhan agar persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, kita masuk dalam informasi umum. Pertama, kebaktian hari Minggu dibuka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dan bagi yang tidak beribadah di gereja dapat mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing pada pukul 09 WITA atau diakses tayangan ulang via YouTube GTM Jemaat Taman Rea. Kedua, baptisan kudus dan peneguhan sidi dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022 dalam rangkaian ibadah pukul 9 WITA. Telah terdaftar di kantor GTM Jemaat Taman Rea untuk menerima pemberkatan perkawinan antara calon mempelai Rehan Oliver R dengan Junita, dapel 9,
Pemberkatan Kamis 12 Mei 2022 pukul 15 WITA. Telah terdaftar di Jemaat Taman Rea sebagai anggota jemaat yang baru, keluarga Bernesi, Jalan Bilawaya, Telo, Dapel 3. Majelis beserta segenap warga jemaat mengucapkan selamat bergabung dalam pelayanan bersama GTM Jemaat Taman Rea. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. 5. Rapat Majelis Bidang 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa 3 Mei 2022 pukul 16 WITA bertempat di ruang konsistori. 6. Pertemuan calon peserta katekisasi orang tua atau wali bersama pendeta, pengajar, dan BPMJ dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022 pukul 15 WITA. 7. Perayaan Paskah dan penyambutan anggota baru PPGTM Jemaat Taman Rea akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 sampai 8 Mei 2022 tempat Bantimurung, Maros. 8. Keadaan keuangan gas per tanggal 30 April 2022 dapat dilihat di warta masing-masing. 9. Info duka. Telah meninggal dunia pertama Ibu Adolfina Parenta, anak dari Bapak Jonathan Parenta, Dapel 7, pada hari Senin 25 April 2022 di Rumah Sakit Daya dan telah dimakamkan pada hari Rabu 27 April 2022 di Pekuburan Kristen Panaikang. Kedua, Bapak Todaen, ayahanda dari Bapak Lukas Buntu Bamba, Dapel 2, pada hari Kamis 28 April 2022 di Orobua, Mamasa. Ketiga, Ibu Sari Bunga, ibunda dari Nyonya Nurbaya Bernat Bonga, Dapel 9, pada hari Jumat 29 April 2022 di Palopo dan telah diberangkatkan ke Nrekang untuk dimakamkan. Atas nama seluruh warga Jemaat Taman Rea BPMJ menyampaikan turut berduka cita. Semoga segenap keluarga tetap diberi kekuatan dan penghiburan di dalam Yesus Kristus. Demikianlah informasi warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita telah berada di penghujung ibadah minggu saat ini. Jalan hidup dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang saudara-saudara dengarkan. Mengakhiri ibadah ini, mari kita berdiri bersama-sama melakukan pujian rohani 134 baitnya yang pertama. Saudara pergi, hadapi dan jalani hidup dengan semangat baru, terus memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Sebagai jaminan merahkan hatimu kepadanya dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya terus menyertai, menuntun dan melindungi perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Bahkan mencurahkan segala berkat-Nya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu terus berlimpah sukacita pengharapan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, perkenankan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Kolelela MTH yang sudah melayani kita pada jam ibadah ini. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada peserta ibadah, jemaat Tuhan yang sudah boleh mengambil bagian pada jam ibadah jam 9 ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali kita memuji Tuhan sebagai lagu penutup. Ucapan terima kasih. Sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani 173 ayat 1 dan 2. Keluar dari kaum. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai.